Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Fardan Bagas Mautama, NIM 22055511112. Nah, pada video ini saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat replikasi dua arah atau master to master. Nah, di sini saya menggunakan dua server, yaitu yang pertama adalah Windows 11 saya, laptop saya. Lalu yang kedua saya menggunakan VirtualBox, yaitu adalah Windows 10. Nah, sebelum kita memulai replikasinya, kita harus mengetahui masing-masing IP dari kedua host nantinya. Nah, langsung saya buka CMD, lalu kita ketikkan IP config untuk mengecek alamat IP-nya. Nah, di sini sudah terlihat alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita cek juga pada VirtualBox. Kita buka CMD. Lalu kita ketikkan IP config. Ini terlihat IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Baik, jika kita sudah mengetahui alamat IP-nya, sekarang saya akan mulai untuk mengkonfigurasi pada laptop saya atau nantinya adalah host 1. Nah, pertama-tama harus kita lakukan adalah kita harus pastikan untuk mematikan Windows Defender Firewall. Dengan cara change notification setting, lalu kita turn off keduanya atau semuanya. Di sini fungsinya adalah agar nantinya tidak dicurigai oleh firewall apabila terjadi lalu lintas data, sehingga tidak mengurangi terjadinya error. Ya sudah, kita bisa close. Kita juga bisa matikan pada host kedua. Kita buka Windows Defender Firewall. Nah, di sini sudah merah. Kita cek dulu lagi sekali. Oke, sudah turn off semuanya. Kita bisa close. Nah, berikutnya adalah kita buka SAMTP. Kita buka di keduanya. Lalu kita klik pada config di sini. Lalu kita cari my.ini. Nah, di sini sudah terlihat pada notepad file my.ini. Di sini juga kita config my.ini. Oke, di sini kita harus menuliskan beberapa sintaks di bawah MySQLD, yaitu login sama dengan MySQL bin, lalu server ID yang menentukan server kita berada di server berapa. Nah, di sini saya menggunakan server ID-nya yaitu 1. Nah, pada server atau host yang kedua, kita menuliskan sintaks yang sama, tapi di sini terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada server ID kita tidak boleh sama host kedua dengan host pertama, karena itu menentukan kita berada di server mana. Jika sudah, kita bisa save, kita close. Ini juga kita save, kita close. Selanjutnya kita nyalakan MySQL-nya. Di sini kita nyalakan. Oke, ya sudah, kita bisa minimize. Nah, sekarang saya akan mulai untuk konfigurasi pada host pertama terlebih dahulu. Kita masuk ke direktori SAMTP terlebih dahulu. MySQL bin. MySQL, kita masuk ke server MySQL. Urut. Oke, kita sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan membuat user database pada host pertama, yaitu kita brand replication click on bintang titik ikon tuh, misalnya itu atau Fardan aja ya, Fardan identified by, di sini passwordnya misalkan 000. Oke, kita sudah berhasil membuat user database di host yang pertama. Kita cek dulu.
select user host from mysql.user. Oke, di sini sudah terlihat kita sudah berhasil buat user, yaitu namanya Farting. Lalu kita slash privilege dan slash label with log. Oke, sudah berhasil semua. Berikutnya saya akan melihat status master status di host yang pertama. Cara show master status. Nah, di sini sudah terlihat filenya, yaitu SQL bin 000019 dan posisinya di 648. Nah, jika sudah, kita unlock table terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi pada server atau host yang kedua. Nah, konfigurasi pada host kedua ini, pertama-tama kita harus membuat replikasi satu arah terlebih dahulu, di mana pada host yang kedua ini saya gunakan sebagai slave. Saya buat sebagai slave terlebih dahulu. Kita masuk ke host, kita cek dulu apakah sudah menyala. Oke, sudah. Kita masuk ke directory sampingnya, cp mysql bin, lalu kita masuk ke server mysql. Oke, kita sudah masuk. Nah, caranya hampir sama dengan video sebelumnya, yaitu kita untuk berjaga-jaga apabila sebelumnya terdapat slave, kita stop slave terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita buat server atau host yang kedua ini menjadi slave. Kita change masternya, master to master host. Kita masukkan IP host yang pertama, yaitu 192.168.1.1, lalu change master change master user, yaitu Farden, lalu change master password. Passwordnya tadi adalah 0000. Oke, change master log file mysql, ini ya filenya, mysql script bin .000019. Oke, baiknya maaf, sekarang kita perlu change ya. Kita ulang terlebih dahulu. Tadi saya menulis kesalahan sintaks. Ini tidak bisa diberikan change. Oke. Lalu master log post sama dengan ini ya, posisi dari log filenya, yaitu 648. Oke, query oke. Selanjutnya kita coba start slave. Lalu kita cek slave statusnya. Jangan lupa isi garis berhenti agar statusnya terlihat lebih rapi. Dan ternyata terjadi error. Kita baca dulu errornya di mana. Got fatal error 1236 from master, berarti dari masternya.
when reading data from binary log. Could not find first log file name in binary log index file. Berarti terjadi di sini ada kesalahan membaca binary log, berarti posisi log di sini berarti ada yang salah. Kita stop slave terlebih dahulu. Nah, lalu pada host pertama kita slash log. Lalu kita ulang show master tab. Nah, ternyata file dan posisinya terdapat perubahan, yaitu file menjadi 000020 dan posisinya menjadi 385. Selanjutnya pada host kedua kita change master ininya log filenya menjadi MySQL bin 000 0nya 4 kali ya, 20, lalu master log postnya sama dengan 385. Oke, for oke, kita cek ulang show slave statusnya. Oh enggak, saya belum start slave-nya ya. Saya start dulu. Nah, saya cek. Oke, di sini pada slave IO state-nya sudah terlihat bahwa ada tulisan waiting for master to send event. Master host-nya sesuai dengan IP host pertama, usernya sesuai juga, dan log filenya dan log postnya juga sudah sesuai. Berarti di sini kita sudah berhasil untuk membuat replikasi satu arah atau master to slave. Nah, tapi tujuan dari video ini bukan replikasi satu arah, tapi adalah replikasi dua arah, yaitu master to master. Nah, bagaimana caranya? Caranya hampir sama dengan membuat mengkonfigurasi pada host yang pertama tadi, yaitu kita membuat user di host yang kedua. Caranya hampir sama, sintaksnya hampir sama ya. Kita grant replication place on bintang tuh, misalnya namanya putih, identified by passwordnya 1111 itu misalnya ya. Oke, nah oke, kita cek dulu apakah kita sudah berhasil membuat user fitur ini atau belum. Select user host from MySQL.user. Oke, sudah berhasil kita membuat user itu. Lalu kita flash privilege, lalu kita flash table with log. Oke, sudah. Lalu sekarang kita coba cek master statusnya. Nah, di sini terlihat filenya, yaitu MySQL titik 000001 dan posisinya di 627. Kita unlock table. Kita cek ulang ya, kita isikan script agar lebih rapi. Nah, sudah ya. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita beralih ke host yang pertama. Pada host yang pertama ini kita change masternya, caranya bersama dengan pada host yang kedua tadi. Mana dia? Ini ya, sintaksnya sama ya, seperti ini. Kita tuliskan dulu change master to master host, yaitu IP master pada host yang kedua, yaitu 192.168.1.2.
lalu master user, usernya itu, lalu master passwordnya adalah 1111, lalu master log file, filenya yaitu ini filenya ya, SQL dot 0 kali ya, oke 5 kali 1, lalu master log post sama dengan 6/7. Oke, oke. Selanjutnya di sini kita coba start click. Oke, kita coba show play start click. Kita jangan lupa isi garis miring G agar tidak aktif. Nah, seperti kita lihat di sini sudah slave IO state-nya sudah tertulis waiting for master to send event, dimana master host sudah benar, IP-nya sesuai dengan IP pada host yang kedua, usernya juga sudah benar, log file dan log post juga sudah benar. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa testing pada kedua host ini, apakah kita sudah berhasil membuat replikasi dua arah atau belum. Kita coba dulu cek database pada kedua host. Kita show database. Di sini juga database awal ya. Nah, di sini database awalnya terlihat pada host pertama ternyata sudah terdapat beberapa database, sedangkan pada host yang kedua belum terdapat database. Nah, kita coba membuat database pada host yang pertama. Kita coba create database. Misalnya kita akan membuat database club misalnya. Oke, kita cek. Oke, sudah masuk ya database club. Kita cek juga di sini. Nah, di sini sudah terlihat sudah masuk database club. Berarti kita sudah berhasil melakukan replikasi baru satu arah ya. Nah, sekarang apa yang terjadi apabila saya membuat tabel pada atau pada host yang kedua atau host pada VirtualBox. Kita use DB club. Nah, kita sudah masuk ke DB clubnya. Lalu kita create table, misalnya table pelatih atau coach gitu misalnya. DB coach. Kalau ID coach itu integer aja. Lalu ada juga nama coach. Kita pakai pasar 30. Oke, di sini query oke, berarti kita seharusnya sudah berhasil membuat tabelnya. Kita show table terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat kita sudah membuat table coach. Kita cek pada host yang pertama, karena ini replikasi dua arah, harusnya pada host yang pertama ini tabel coach juga terbentuk pada database club. Kita coba masuk ke database club terlebih dahulu, lalu kita show table. Nah, seperti yang kita lihat bahwa pada database club sudah terdapat satu tabel
yaitu tabel coach. Sekarang saya ingin mencoba untuk menginsert data pada host yang pertama. Di host yang pertama, kita coba insert into tb coach, value-nya itu 1, namanya misalnya Jeffrey. Oke, query oke, kita cek select from tb. Nah, ini sudah terlihat saya sudah berhasil menginputkan data ya, yaitu ID coach-nya 1 dan nama coach-nya Jeffrey. Nah, kita coba cek pada host yang kedua apakah sudah terreplikasi atau belum. Kita select from tabel. Nah, ternyata sudah terreplikasi ya dari host yang pertama. Nah, pada video sebelumnya, yaitu replikasi satu arah, jika kita insert data di sini, data tidak masuk karena satu arah. Sekarang kita melakukan pembuktian karena ini replikasi dua arah. Apabila kita menginsertkan data pada host yang kedua, apakah data yang kita insert pada host kedua masuk pada host yang pertama atau tidak? Langsung saja kita coba. Kita insert into tb code, values-nya itu 2, namanya Andrew. Oke, query oke, kita cek. Nah, sudah terlihat Jeffrey dan Andrew. Lalu kita coba cek juga pada host yang pertama, apakah sudah berhasil terreplikasi atau tidak. Dan ternyata sudah sama persis ya, data yang ada di host yang pertama sama dengan data yang ada di host kedua. Di sini berarti kita sudah berhasil untuk membuat replikasi dua arah atau master to master pada CMD atau command prompt. Baik, mungkin sekian video pembuatan replikasi dua arah atau master to master. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun masih terdapat kesalahan dalam video saya. Akhir kata saya tutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om.